Assalamualaikum sahabat, berjumpa kembali di channel Yudin Bule. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang kisah misteri pesugihan. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata, kesaksian cerita dari Bapak Saipul Jahri CS. Di cerita kali ini saya akan memberi sebuah judul, yaitu Mang Darmin kebagian kaya dari pesugihan tetangganya. Mari kita simak jalan ceritanya. Di pagi hari Mang Darmin sangatlah bingung karena Surti istrinya meminta uang untuk membayar uang sekolah anaknya yang telah nunggak 5 bulan. Anaknya akan dikeluarkan dari sekolah jika tidak dibayar secepatnya. Mang Darmin bingung karena semalam Mang Darmin tidak dapat banyak hasil mencari kataknya. Pekerjaan Mang Darmin ialah pencari katak atau pengobor katak. Kehidupan keluarganya sangatlah sederhana yang bergantung dari penghasilan pencarian kataknya itu. Mang Darmin sangatlah sayang dan bertanggung jawab pada keluarga kecilnya. Ia baru mempunyai satu orang anak, yaitu laki-laki yang bernama Anto dan baru berusia 10 tahun. Baru duduk di kelas 5 sekolah dasar. Mang Darmin pun melamun di belakang rumahnya sambil memperbaiki peralatan ngobornya itu. Ia memikirkan tentang uang sekolah anaknya karena Mang Darmin belum punya uang untuk membayarnya. Setelah selesai memperbaiki peralatan mengobor kataknya, Mang Darmin pun berpamitan pada Surti untuk pergi ke rumah temannya. Ia akan mencoba pinjam uang pada temannya itu untuk membayar iuran tersebut. Mang Darmin pun pergi ke rumah temannya sambil berjalan kaki karena rumah temannya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya itu. Mang Darmin melewati rumah tetangganya yang sangatlah kaya di kampungnya itu. Namun, orang kaya itu terkenal sangatlah pelit. Sebut saja orang kaya itu dengan nama Rusdi dan istrinya Karmi. Rusdi orang terkaya di kampung itu. Namun, kekayaannya hasil dari praktek pesugihan babi ngepet. Rahasia pesugihannya sangat tertutup rapi. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya di kampung itu. Rusdi dan istrinya sangatlah mahir menutup dan menyembunyikan rahasia dari warga di kampungnya. Sambil melintasi rumah mewah Rusdi, Mang Darmin pun kepikiran untuk meminjam uang pada Rusdi. Tetapi Mang Darmin meragukannya karena Rusdi itu sangatlah pelit. Lalu Mang Darmin pun melanjutkan perjalanan menuju rumah temannya. Tidak lama kemudian Mang Darmin pun sampai di rumah temannya. Mereka mengobrol di depan rumah siang itu, membicarakan rencana untuk mencari katak bersama nanti malam. Dan Mang Darmin pun mau meminjam uang pada temannya itu. Namun temannya tidak mempunyai uang karena kemarin mencari kataknya tidak dapat banyak. Mang Darmin pun memaklumi temannya itu karena kehidupan dan profesinya sama dengan dirinya. Temannya pun menyarankan untuk mencoba pinjam uang pada Rusdi, orang kaya di kampungnya itu. Mang Darmin pun akan mencoba untuk pinjam uang pada Rusdi setelah pulang dari rumah temannya itu. Mereka pun melanjutkan obrolannya tentang rencana nanti malam mencari katak bersama. Setelah obrolan selesai, Mang Darmin pulang dan akan mampir ke rumah Rusdi mencoba untuk meminjam uang padanya. Di perjalanan Mang Darmin memikirkan karena merasa tidak yakin bahwa Rusdi akan bersedia membantunya meminjamkan uang tersebut. Meski demikian, Mang Darmin akan mencoba memberanikan diri untuk meminjam uang pada Rusdi. Mang Darmin pun sampai di rumah Rusdi. Ia mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian Karmi istri Rusdi pun membuka pintu dan bertanya pada Mang Darmin, ada keperluan apa hingga berkunjung ke rumah? Mang Darmin pun menceritakan tujuannya berkunjung ke rumah itu.
yang berniat untuk meminjam uang kepada Rusdi. Rusdi pun keluar. Ia berkata yang menyakitkan hati Mang Darmin dan tidak memberikan pinjaman tersebut. Lalu Mang Darmin pun pulang sambil kecewa dan menyimpan rasa dendam pada mereka. Di perjalanan Mang Darmin melamun, berjalan kaki sambil menundukkan kepalanya, berharap menemukan uang di jalan menuju rumahnya itu. Tidak lama kemudian Mang Darmin pun sampai di rumahnya. Surti istrinya tidak ada di rumah. Ia sedang mencuci baju di sungai. Mang Darmin pun masuk ke dapur rumahnya itu. Ia akan makan karena sudah lapar dari pagi belum sarapan. Mang Darmin makan sendirian di belakang rumah. Tidak lama kemudian anaknya pulang dari sekolah dan melanjutkan untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Mang Darmin mengelus kepala anaknya itu, mencium kening sambil meminta maaf pada Anto karena belum bisa membayar uang sekolahnya itu. Singkat cerita, waktu mulai sore, Mang Darmin pergi untuk mencari katak bersama temannya. Langit dengan keadaan gerimis di malam itu. Mang Darmin tetap mencari katak, meskipun bajunya basah dan tubuhnya merasa kedinginan. Ia tetap mencari katak itu, mengingat kebutuhan sekolah anaknya. Di suasana gerimis di pemakaman dekat sawah, katak terlihat banyak di malam itu. Keranjang tempat kataknya terisi penuh, tetapi Mang Darmin masih terus mencari katak agar ia bisa membayar uang sekolah Anto. Tak terasa waktu mulai pagi, Mang Darmin dan temannya pun memutuskan untuk pulang. Dan sebelum pulang seperti biasa mereka menjual terlebih dahulu katak hasil mengobornya itu di pengepul katak langganannya. Mereka pun mendapat lumayan banyak uang hasil menjual kataknya itu. Sambil menahan rasa kantuk karena tidak tidur semalaman, mereka pun sambil bercanda di perjalanan menuju rumah. Sesampainya di rumah, Mang Darmin memberikan uang kepada istrinya untuk menyicil bayar uang sekolah Anto. Mang Darmin pun melanjutkan tidur di pagi itu karena ia tidak tidur semalaman.